Keluaran 32 ayat 15 sampai 24. 24. Oke. Setelah itu, berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu adalah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya itu dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa Udah, bangsa udah, udah nih ya. Oke, makasih. maka Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus, anugerahnya saja mengizinkan kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita syukuri anugerah Tuhan ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke pembahasan Keluaran 32 ayat 15 sampai 24, diberi judul di sini, Oh Saudaraku. Kita diajak untuk belajar pada saat malam hari ini tentang bertanggung jawab atas kesalahan. Karena kita manusia berdosa semua, saat kita bersalah, kita diajari untuk mengakui salah dan bertanggung jawab, sehingga kesalahan dosa kita tidak melahirkan kesalahan berikutnya. Karena kalau tidak akui, tidak tanggung jawab, biasanya kita menyalahkan orang lain, bahkan bisa sampai menyalahkan Tuhan. Ya, bab ini mengajak kita seperti itu, mengakui dan tanggung jawab atas kesalahan kita. Puji Tuhan. Bab 87 dari buku kita, dari 102 bab yang ada di buku ini. Puji Tuhan. Penulis memulai bab ini dengan mengajak kita mengenal salah satu kuis Alkitab yang dulu di masa kecil pernah ia mainkan. Kuis tersebut adalah menebak sebuah kisah di Alkitab berdasarkan petunjuk bunyi atau suara yang diperdengarkan. Contoh paling mudah adalah diberi petunjuk suara api unggun, kemudian disusul suara ayam berkokok 3 kali, kemudian ada seorang yang sesenggukan menangis. Kisah apakah itu? Langsung gampang kita ya menebak dengan tepat. Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Ini contoh soal yang mudah. Tentu ada soal-soal yang lebih sulit. Ini dicontohkan di sini ya, kisah misalnya Gideon
menghadapi orang Midian, Daud dan tentaranya melawan orang Filistin, ya banyak great songs in scriptures, ya. Nah, masuk ke pembahasan kita. Suara yang muncul di kisah kita ini, yang didengar oleh Musa dan Yosua, itu suara yang jika dijadikan soal tebak-tebakan, itu bisa kita katakan akan masuk ke soal babak final, ya. Karena soal yang sangat amat sulit. Mengapa demikian? Ya karena kita sudah baca tadi, Yosua saja salah dalam menebak. Ya, konteksnya adalah Yosua sudah bergabung dengan Musa, ya. Kita sudah belajar di Keluaran 24 bahwa mereka berdua ke atas gunung, namun yang bertemu dengan Tuhan hanya Musa, sedangkan Yosua mungkin beberapa meter dari posisi Musa bertemu dengan Allah Israel. Diperintahkan turun oleh Allah Israel, Musa tentu menjemput Yosua. Mereka turun berdua, saat menuruni gunung inilah mereka sudah mendengar suara, bunyi. Dan kita tahu tadi Musa sebagai seorang pahlawan, dia menebak itu suara orang habis berperang. Atau mungkin orang sedang berperang. Musa membantah, ya, karena Musa sudah diberitahu apa yang terjadi di bawah gunung. Musa menjelaskan bahwa mereka bukan sedang bersorak-sorai karena menang perang, atau juga bukan karena kalah terus menangis, bukannya, bukan dua-duanya. Mereka sedang nyanyi berbalas-balasan. Ya tentu nggak ada yang salah dengan menyanyi, ya. Saat mereka bangsa ini melintasi Laut Merah, Laut Kolsom, Musa sendiri memimpin bangsa ini bernyanyi. Tetapi nyanyian mereka saat ini benar-benar beda, ya. Mungkin dari nyanyian saja Musa sudah mulai kesal, ya. Nyanyiannya beda nih. Tentu puncaknya saat Musa melihat langsung apa yang sedang terjadi. Ya. Musa marah besar terhadap bangsanya. Apa yang dilakukannya dalam kemarahannya tersebut? Sudah dibahas minggu lalu bahwa Musa diutus, diberi kepercayaan oleh Allah Israel, bukan hanya mendamaikan bangsa ini dengan Allah Israel, namun juga menangani dosa bangsa ini. Jadi pada prinsipnya Allah memang sudah berjanji tidak akan membinasakan bangsa ini karena dosa yang mereka buat, penyembahan berhala, melanggar hukum pertama dan kedua dari 10 hukum Taurat. Tuhan sudah berjanji tidak akan membinasakan. Namun, kita belajar malam hari ini ternyata mereka harus tetap menanggung konsekuensi atau ganjaran dari dosa mereka. Karena mereka sudah tahu, sudah diberitahu 10 hukum Tuhan, hukum Taurat. Mereka pun sudah berjanji taat, setia kepada Allah Israel, menaati 10 hukum Taurat. Udah tahu, udah berjanji, mereka tetap
melanggar, ada hukuman, namun juga ada janji penyelamatan. Ya, kita belajar malam hari ini bahwa dosa itu bukan perkara ringan. Jadi, saat kita berurusan dengan dosa, kita pun tidak boleh anggap ringan. Kita perlu serius. Menganggap dosa ringan tentu akibatnya buruk, karena itu di luar kehendak Tuhan, ya. Kita diajari bahwa Tuhan bukan hanya berjanji mengampuni bangsa ini, namun Tuhan pun berurusan dengan dosa bangsa ini dengan lewat perantaraan Musa. Ya, ini tentu berbeda dengan pendapat sebagian orang, ya. Mereka berpikir saat minta ampun kepada Tuhan semua udah beres, ya. Ini disebut dengan pemahaman immediate sanctification. Mereka beranggapan dengan ngaku dosa, terus merasa sudah bertobat, maka semua harusnya udah kembali ke normal. Contoh yang paling mudah adalah seorang suami yang selingkuh. Saat ia berpikir, wah, gue udah bertobat nih, gue udah minta ampun nih, sudah sewajibnya lah istri gue terima gue kembali jalani rumah tangga. Kita belajar malam hari ini nggak bisa seperti itu, ya. Penanganan serius dibutuhkan untuk kita menggenapi kehendak Tuhan. Ya, menjadi perenungan kita bersama malam hari ini. Kita sekarang punya medsos, ya, banyak kasus-kasus yang dulu nggak terungkap, sekarang bahkan viral di medsos, terutama di Amerika, ya, yang notabene mayoritas Kristen. Kita dapat ketahui di sana ada pendeta yang selingkuh, pendeta yang perkosa jemaat, ada pula yang melecehkan bocah. Baru-baru ini ada seorang pendeta yang cukup bagus khotbahnya, cukup sering saya dengar. Dia dilaporkan mengirim pesan yang tidak sepatutnya kepada seorang wanita yang bukan istrinya. Pendeta itu sekarang diskors dari gereja, tidak boleh berkhotbah. Menjadi perenungan kita bersama, pemikiran diajukan, apakah pendeta-pendeta yang pernah melakukan kesalahan semacam ini boleh kembali melayani sebagai pemimpin? Nah, itu tanya besar, ya. Jadi perenungan kita bersama, ya. Itu pun yang dibahas, ya, di medsos, itu pun yang dibahas, ya. Itu jadi pembahasan di medsos memang. Bisa kita pikirkan sama-sama. Yang jelas, renungan ini adalah untuk mengajak kita sama-sama aware lah, sama-sama sadar bahwa saat kita melakukan kesalahan, dosa, ada hal-hal yang pasti kita harus tanggung. Dari hilang damai sejahtera, itu kan hal-hal yang sepertinya kecil, ya. Hilang damai sejahtera. Namun ada hal-hal yang lebih berat. Ya, biasanya lebih fatal dosa, ya lebih berat konsekuensinya, ya. Tapi yang jelas harus kita mengerti sama-sama
saat hilang damai sejahtera, itu salah satu indikator bahwa kita sedang salah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menganggap enteng rasa bersalah tersebut? Ini kan termasuk dari konsekuensi dosa ya. Bab ini malam hari ini mengajak kita untuk enggak menganggap enteng. Kita mau lebih serius menyikapi akibat atau ganjaran dari dosa yang kita buat puji Tuhan. Ya, kita belajar ada konsekuensi dari dosa. Musa marah karena dosa. Nah, dalam kemarahannya Musa membanting buah loh batu. Ini dikaitkan tadi ya dengan konsekuensi dosa. Ya, kita masuk ke Musa dalam kemarahannya ya. Dikatakan di sini bahwa murka, amarah Musa itu benar. Jadi marah itu tidak selalu salah ya, tidak selalu dosa. Pikiran pendek kita mungkin bisa segera menghakimi Musa bahwa ia telah berdosa di dalam amarahnya. Karena tadi ya, 2 loh batu itu, hukum Tuhan itu dilempar. Namun ternyata tidak demikian dalam penilaian Allah. Ia tidak menegur, apalagi menghukum Musa. Kemarahan Musa di sini dibandingkan dengan kemarahan Musa di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Kisah yang juga sudah sering kita dengar. Karena kemarahan inilah yang membuat Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Tentu kita tidak punya waktu untuk baca ayat-ayat ini. Nanti bisa di rumah baca masing-masing setelah BS ini baca sendiri. Saya dapati satu perbedaan unik antara dua bagian ini adalah di Keluaran disebutkan secara jelas bahwa Musa marah. Sedangkan di Bilangan tidak disebutkan bahwa Musa marah, hanya tersirat. Tapi justru kemarahan Musa di Kades yang membuat Musa berdosa. Kemarahan Musa di Kades yang tercatat di Bilangan 20 itu yang membuat Allah menilai Musa tidak percaya kepadanya. Musa tidak menghormati kekudusannya. Ya, karena itu dibandingkan dengan yang terjadi di Keluaran, yakini bahwa amarah Musa sampai sedemikian besarnya, sampai melakukan hal yang sepertinya tidak pantas, namun itu semua Musa lakukan dalam pikiran yang terkontrol. Bukan sesuatu yang ia lakukan lepas kontrol. Membabi buta, bukan. Di sini Musa marah dalam rangka membela kemuliaan Allah. Dalam rangka tadi ya, menangani dosa bangsa Israel. Dalam rangka menyatakan apa itu konsekuensi dari dosa. Terbelahnya 2 loh batu merupakan lambang dari tindakan bangsa Israel yang melanggar hukum Allah. Puji Tuhan. Kita belajar memang bahasan yang berat bagi kita, bukan di koridor IQ ya, bukannya, tetapi di koridor aplikasi ya, karena ya siapapun
pengennya saat kita berdosa ya jangan ada ganjaran lah. Tuhan ampuni ya Tuhan ampunilah, bereslah. Tapi saat kita belajar firman Tuhan, kita makin disadarkan saat kita berdosa ada konsekuensinya. Ya, masih dalam konteks ganjaran dosa, konsekuensi dosa. Jadi pertama, bangsa ini melihat amarah Musa yang luar biasa. Kedua, Musa kemudian memerintahkan bangsa ini membakar patung lembu emas, menggilingnya sampai halus, ditaburkan di atas air, dan bangsa ini semuanya disuruh minum. Salah satu tafsiran adalah agar bangsa ini menyadari, merasakan pahitnya dosa. Mereka disuruh minum untuk mengajarkan tentang pahitnya dosa. Ya, kita cepat sedikit. Mudah-mudahan bisa 2 bab malam hari ini. Ya, lanjut. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana Musa masih berurusan dengan konsekuensi dosa. Namun di ayat 21 ya, Musa beralih sedikit ke Harun. Nanti Musa akan melanjutkan berurusan dengan bangsa Israel. Namun ini sedikit berbelok kepada Harun. Musa pun mau Harun menyadari dan mengakui kesalahannya. Musa mau Harun bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan. Namun, dalam berurusan dengan Harun, Musa tidak hanya menuding kesalahannya, namun ia pun bersikap simpatik ya dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 21 tadi kita sudah baca ya. Musa lebih dulu dengan apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu. Jadi Musa yang sudah tahu kerasnya bangsa ini bisa memahami bahwa sebelum Harun mengizinkan pembuatan anak lembu emas, tentu bangsa ini sudah demikian parah mengintimidasi Harunnya, bahkan mungkin ancamannya udah pembunuhannya. Lu nggak bikin anak lembu, lu mati. Mungkin itu ancaman yang diterima oleh Harun. Dan Musa bersimpatik terhadap fakta itu. Namun demikian, tetap Musa mau Harun benar-benar bertanggung jawab, menyadari kesalahannya. Ya, ini pun menjadi pelajaran bagi kita dalam menegur kesalahan sesama, terlebih saat kita dalam posisi sebagai pemimpin yang menempati posisi berkuasa. Mari kita tidak hanya menunjuk salah, tapi juga bersikap simpatik. Karena pada dasarnya kita semua manusia berdosa. Ya, yang menyedihkan tentu adalah ternyata Harun tidak merespon dengan benar teguran Musa ya. Ia berdalih perdebatannya setengah hati ya. Half-hearted, setengah hati. Ini tercatat di ayat 22 sampai 24. Respon salah Harun dibagi dalam 3 poin.
Pertama, ia menyuruh Musa bersikap biasa-biasa aja. Saya parafrasekan, nggak perlu lebay lah marahnya. Biasa aja, bro. Bahkan buku ini bilang, itu seperti yang ada masalah tuh Musa. Harun seperti bilang, yang problem kayaknya lu dah bro. Lu berlebihan marahnya. Ya, kembali mengingatkan kita untuk tidak menganggap ringan dosa. Apalagi jika faktanya dosa tersebut bukan hanya melukai Tuhan, tetapi juga melukai hati sesama. Seperti tadi contohnya, suami yang selingkuh. Kita harus benar siap menanggung semua konsekuensi dosa. Terima ganjaran dosa dengan senang hati, dengan keyakinan bahwa saat kita benar mengakui, bertanggung jawab, minta ampun, bertobat, Tuhan pasti ampuni. Surga tetap jadi milik kita. Itu yang pertama, respon salah Harun. Kedua, Harun ternyata mempersalahkan orang lain. Kita belajar di sini bahwa memang bahasa Israel salah. Tapi seharusnya Harun pun sadar sepenuhnya bahwa ia pun bertanggung jawab. Karena itulah jangan kita seperti kebanyakan orang saat kita berdosa terus nyalakan orang tua. Orang tua gua didiknya seperti ini. Atau saat selingkuh seorang suami berkata, istri gua sih nggak melayani gua secara seks, kurang seksnya. Dan terus banyak bisa kita daftarkan cara-cara kita, dalih kita untuk melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Karena itu perlu kita belajar dan belajar untuk tadi ya. Salah, kita belajar menerima ganjaran dengan senang hati. Sekali lagi bahasan malam hari ini, secara intelijensi, IQ mah gampang kita mengerti. Tetapi dalam aplikasi amat sangat berat. Ketiga, respon salah Musa. Ia menolak mengakui semua perbuatannya. Ia mengubah cerita. Harun seperti ingin berkata kepada Musa, hanya dikit kok salah gua. Dengan berkata tadi ya, kita sudah baca tadi. Aku hanya ngumpulin anting-anting emas, lempar ke api, jadilah patung. Kurang lebih seperti itu ya. Lucu memang. Dalihnya Harun ini lucu. Tapi itu pun ternyata sering kita perbuat. Lucu sebenarnya kan seperti ada magic gitu ya. Aku hanya ngumpulin anting-anting emas, terus aku lempar ke perapian. Jadilah, keluarlah anak lembu itu. Lucu kan? Kita belajar lewat respon Harun ini bahwa kita jangan memodif dosa sepertinya kecil. Ya, berjanji Tuhan. Kita ampun. Tadi ya menerima dengan ya belajar rela lah.
menerima, menanggung ganjaran dosa, maka di situ tersedia pengampunan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, masuk ke diskusi dulu sebelum masuk ke bab 88. Silakan Bu Rini. Ya, teman-teman, selamat malam yang baru bergabung. Ada tambahan atau mau menanyakan? Boleh. Siapapun boleh bertanya soal dosa. Seru memang ya, kalau kita dengar dari awal ini banyak banget yang sering kita lakukan soal dosa-dosa ini gitu ya. Seperti responnya Harun gitu, kadang-kadang kita mencari dalih gitu supaya mencari pembenaran diri kan, supaya apa ya, kayak suka nyalain orang lain. Aduh, serem, supaya kita nggak kayak gini. Teman-teman, ada yang mau berbagi? Boleh? Apa kita mau lanjut? Oke, kita lanjut aja ya. Akan baca Keluaran 32 ayat 25 sampai 35. Mami Abel bisa bantu baca nggak? Bisa Mama ini. Oke. Bentar. Oke. 25 sampai 35 ya? Ya, 25 sampai 35. Oke, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya dan pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tuliskan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu.
Oke, makasih Mama Bel. Sama-sama. Bab 88 ada 102 bab. Kembali setelah berurusan dengan Harun, Musa menangani dosa penyembahan lembu emas. Karena kita baca tadi, ternyata menghancurkan lembu emas belum cukup menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh dosa tersebut. Jadi kita bisa mengerti seperti ini ya, objek fisik penyembahan udah habis tak bersisa. Namun ternyata hasrat menyembah, kesukaan menyembah berhala itu masih tinggal di hati beberapa orang dari bangsa ini. Dan apa yang ada dalam hati keluar dalam bentuk tindakan. Disebutkan bahwa saat itu bangsa Israel seperti kuda terlepas dari kandang. Itu bahasa LAI-nya ya. Dalam bahasa aslinya itu ada mengandung nilai atau arti ketelanjangan, liar. Ya, jadi tidak dijelaskan perilaku spesifik apa yang saat itu bangsa Israel lakukan. Tetapi yang jelas Musa melihat masih ada kebejatan moral. Dan ada kemungkinan mereka masih melakukan dosa seksual tanpa malu-malu, tanpa ada rasa takut. Ini yang Musa lihat. Dan tadi dibilangnya oleh ayat kita juga, siapa tanggung jawab? Harun. Harun seperti seorang yang melepaskan kuda liar dari kandangnya. Ya, dalam hidup berjemaat pun, saat ada orang-orang, sekelompok orang tertentu yang melakukan dosa tanpa malu-malu, tanpa takut, maka seorang pemimpin perlu menangani dengan benar dan berani. Godly and courageous way. Berani ya, courage. Jadi baik di peristiwa lembu emas, baik di kehidupan berjemaat, perlu ada pendisiplinan supaya orang luar tidak mencemooh. Tapi kita rindu gereja lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Glorify God, bukan jadi objek of scorn, cemoohan, sindiran, nyinyiran. Musa melihat bangsa ini tadinya liar. Jadi sekali lagi ya, masih terus saya ulang, Tuhan sudah berjanji tidak menghabiskan bangsa Israel. Namun bukan berarti dosa kemudian seenak aja tanpa ganjaran. Enggak ya. Lagi Musa turun dari gunung itu dengan tanggung jawab
menangani dosa. Musa melihat liarnya bangsa Israel, dia memberi pilihan. Siapa yang memihak Tuhan, ayo mendekat pada. Di situ Musa sedang memberi kesempatan. Tentu Allah sendiri ya lewat Musa memberi kesempatan. Ayo, ayo, yang mau bertobat, yang mau berhenti dari dosa, ayo mendekat. Nah, ini mengingatkan pada kita pentingnya komitmen pribadi ya. Jadi nggak cukup kita dilahirkan sebagai orang Kristen, punya nama Kristen. Nggak cukup kita bergabung dengan sebuah gereja, kemudian tiap minggu datang kasih persembahan, bahkan dibaptis. Tapi benar-benar komitmen pribadi itulah yang menyelamatkan seseorang, yang membawa seseorang masuk ke surga itu. Komitmen pribadi. Bukan hanya sekedar dilahirkan jadi Kristen, bergabung dengan sebuah gereja, bukan. Komitmen pribadi. Dan di sini kita lihat bahwa komitmen di mulut nggak cukup. Komitmen itu diwujudkan dalam tindakan, dalam pilihan-pilihan menjalani hidup. Apapun resikonya. Mendekat kepada Musa itu bukan perkara mudah ya. Di tengah bangsa Israel yang sedang menggila dengan kebejatan moralnya. Itu aja sulit. Tapi masih lebih mudah daripada perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah membunuh saudara, teman, tetangga. Ya, hanya mendekat ke Musa, itu aja udah berat. Tapi masih lebih mudah daripada diperintahkan membunuh saudara, teman, dan tetangga. Ya, tentu dalam konteks saat itu, membunuh musuh itu mudah ya. Kalau sekarang kan enggak ya, beda jauh. Tapi kembali kita pengen mengerti kebenaran ini harus kembali ke zaman Keluaran. Di saat itu orang antar bangsa bunuh-membunuh ya biasa. Tapi menjadi PR berat saat yang harus mereka bunuh adalah saudara sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri. Tapi jika memang mereka berkomitmen, ya pasti mereka lakukan. Itu sekali lagi ya, meyakinkan kita bahwa komitmen pribadi bukan hanya di mulut, tetapi di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang menjamin kita masuk surga. Sebaliknya, jika kita bayangkan seseorang yang mendengar, ayo gabung dengan aku jika kamu mau memihak pada Tuhan. Kemudian dia bergabung dengan Musa, namun tidak mau membunuh saudara, teman, tetangga. Itu berarti dia sedang berpihak kepada lawannya Tuhan. Dia sedang berpihak kepada lembu emas. Berat. Tetapi kita belajar malam hari ini. Ya. Kita belajar malam hari ini. Berat. Tapi ya itu tanda dari komitmen yang membawa kita kepada surga yang mulia. Komitmen hanya di mulut
Itu sebuah kepalsuannya. Kristen kamuflase ya. Counterfeit, palsu. Ya, shocking. Bagi manusia modern, terutama yang dipengaruhi oleh semangat humanisme, tentu yang diputuskan, diperintahkan Allah Israel itu pantas untuk ditentang, bahkan dikutuk. Mereka bisa bilang, bukankah Allah sudah menyesal untuk membinasakan bangsanya, tapi kok tetap ada pembantaian? Ya, bagi logika manusia modern, pendapat ini sangat benar. Jika kita melihat peristiwa ini dalam kacamata kita. Itulah mengapa penting banget melihat Alkitab dari perspektif Alkitab. Melihat Alkitab dari keseluruhan komprehensif Alkitab. Baru kita bisa melihat peristiwa ini dengan tepat. Demikian sehingga kita bisa tetap melihat dalam peristiwa ini, kita bisa melihat limpahnya anugerah Allah. Kita harus sampai ke tahap itu baru kita nggak tersesat. Kalau kita melihat peristiwa ini terus menganggap sebagai bukti bahwa Allah itu kejam, ya dikit lagi tersesat kita. Kita perlu sampai melihat peristiwa ini, terus kita bisa berkata, Allah itu limpah kasih, anugerahnya dahsyat, nggak ada batasnya. Namun di sisi lain, di sisi yang satu lagi, Allah itu adil, seadil-adilnya. Dia tidak membiarkan orang berdosa bebas dari ganjaran dosa. Kita bisa seimbangkan ini, wah, luar biasa, luar biasa. Sulit, amat sangat sulit. Yang pertama adil banget, kebenaran pasti tegakkan setegak-tegaknya, tapi di satu sisi lain, dia pun kasihnya sempurna tanpa batas, nggak terselami, tapi bisa menjadi satu pribadi yang sempurna. Wow, biasa. Lagi kalau Allah kita bisa definisikan dengan IQ kita, maka Allah seperti itu nggak patut disembah. Nggak layak terima sembah kita. Tapi saat satu pribadi ini melampaui daya berpikir kita, dia sempurna, amat sempurna dalam kasih anugerahnya. Kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi, kemurahannya lebih dari hidup. Namun sisi lain, dia Allah yang amat sangat adil. Kebenarannya ditegakkan setegak-tegaknya. Setiap orang berdosa menerima ganjaran. Ini digabung. Bagi manusia nggak mungkin dua. Ini digabung. Perlu imannya, anugerah kembali ya. Ya, kita dijelaskan oleh buku ini bahwa 3.000 itu 0,5%. Jadi ini coba main ini ya, perbandingannya hanya 0,5% dari keseluruhan pria dewasa bangsa Israel saat itu. Jadi bangsa Israel, pria dewasanya saat itu ada 600.000. Karena itu diyakini jumlah total yang keluar dari Mesir itu 1.000.000 lebih ya, include wanita dan anak-anak. Sedangkan
pria dewasanya itu hanya 600.000. Pria dewasa kan kita sudah belajar kemarinnya saat sensus ya. 20 tahun ke atas itu pria dewasa yang dianggap bisa berperang. Itu jumlahnya 600.000. Nah, 3.000 pria dewasa dibantai saat itu hanya 0,5% dari keseluruhan pria dewasa Israel. Umberto Cassuto meyakini bahwa lebih baik sedikit sebagian kecil bangsa ini kehilangan nyawa daripada seluruh bangsa binasa. Ya, kita masuk ke pembahasan berikut. Pembantaian internal terhadap bangsa sendiri membawa kita kepada ayat-ayat berikutnya. Ayat yang tidak asing lagi ya. Matius 10, 37 dan 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih baik daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, singkatnya, sudah pernah saya bahas juga seingat saya dalam khotbah saya ya. Singkatnya, ayat-ayat ini menegaskan bahwa berada di pihak Tuhan itu terbukti dari cinta kepada Tuhan lebih besar daripada cinta kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalau kita masukkan Matius 10 ke konteks Keluaran 32 ini ya. Siapa yang mau menjadi murid Kristus, cintanya kepada Kristus lebih besar daripada cintanya kepada keluarga. Ya, di sini pun kita belajar bahwa cinta yang besar, gairah yang tinggi terhadap Kristus itu menghasilkan gairah yang besar pula dalam mengejar kekudusan. Dan saat itu cara Allah menguruskan adalah dengan pedang. Alat yang digunakan oleh suku Lewi dalam mengejar kekudusan adalah pedang. Sedangkan bagi gereja, alat pengurusan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dalami, pelajari secara detail, komprehensif, menyeluruh tadi ya. Sehingga lewat pembelajaran tersebut kita benar-benar bisa membedakan mana benar, mana salah, mana kudus, mana cemar, mana yang hampir benar, dan mana yang sempurna benar. Ya, karena kita dapati banyak kepalsuan yang mirip dengan benar saat ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk ke dua subbab terakhir. Ya. Yang membahas ayat 30 sampai 35. Di sini kita disajikan gambaran yang sangat mirip dengan karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Sebagai ilustrasi, kalau yang sudah nonton film Mencuri Raden Saleh, nah ayat-ayat ini bagaikan lukisan palsu, tetapi amat sangat mirip dengan aslinya. Ya, kita masuk. Dikatakan di sini bahwa meski bangsa Israel sudah menderita sedemikian rupa oleh karena dosa mereka. Jadi ya, Musa marah banting. Kemudian disuruh patung itu
dihancurkan, digiling, dan bangsa ini minum. Belum cukup sampai situ. Ada pembantaian 3.000 pria dewasa. Mati saat itu. Namun ternyata Allah belum puas dalam amarah. Wah, ini kan tadi ya, menyandingkan Allah yang sempurna dalam kasih-Nya, juga Allah yang sempurna dalam keadilannya, itu bagi kita nggak masuk akal. Tapi saat kita belajar dalami, itulah Allah kita. Dan karena itulah Allah kita patut layak disembah. Dia sempurna kasih-Nya, anugerah-Nya, dia pun sempurna keadilannya, kebenaran. Jadi meskipun bangsa ini sudah menderita sedemikian rupa, tetapi Allah Israel belum puas dalam amarahnya. Mengapa demikian? Karena tadi ya, mereka sudah terikat dengan perjanjian darah. Melanggar berarti mati. Jadi saat bangsa ini bersama-sama merayakan anak lembu emas, seharusnya lah mereka semua mati. Bukan hanya 3.000 orang. Ya. Ini fakta yang harus kita pahami. Musa mengerti hal ini. Apa yang Musa lakukan? Kita sudah baca tadi ya. Musa mengajukan dirinya sebagai korban, kurban ganti bangsa ini. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni mereka itu. Tapi jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa sedang mengajukan diri sebagai kurban supaya bangsa ini beres ganjaran dosanya. Supaya amarah Allah itu benar-benar puas. Musa mengajukan diri sebagai kurban ganti bangsa ini. Buku apa yang dimaksud dengan Musa di sini? Kan dia bilang buku ya, kitab. Buku apa? Ada 2 tafsiran besar. Two major option. Two major option. Pertama, sering kita dengar, buku kehidupan yang mencatat nama-nama semua orang percaya. Ini sudah kita sering dengar tafsirannya ya, adalah khotbah. Jika benar buku ini yang dimaksud oleh Musa, maka saat Musa mengajukan diri, Musa bilang, aku rela masuk neraka asal bangsa ini selamat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua adalah buku yang mendaftarkan orang-orang yang hidup saat itu. Jadi saat namanya dihapus berarti mati. Jika yang benar adalah buku ini, maka saat Musa mengajukan diri, ia seperti bilang, Tuhan bunuh saja saya sekarang, biar saja mati saya, tapi bangsa ini Engkau ampuni Tuhan. Jadi ada 2 tafsiran besarnya, tapi sama-samanya Musa bilang, kalau enggak saya mati secara rohani, saya mati secara jasmani. Yang penting Allah Israel ampuni bangsa ini. Bagaimana respon Allah Israel? Ia nolak ya. Maka diberi judul di subbab terakhir, God turns it down.
Musa ditolak. Pengajuan diri Musa ditolak. Mengapa Allah menolak? Ya karena Musa pun orang berdosa. Langsung kita dapat ya, bagaimana gambaran ini mirip banget dengan karya Kristus ya. Hanya Kristus yang mengajukan diri dan diterima oleh Allah Bapa. Yesus Kristus anak tunggal Allah menawarkan dirinya sebagai kurban dan Allah Bapa menerima tawaran tersebut. Karena dia nggak mengenal dosa. Allah Bapa menerima tawaran Yesus Kristus sehingga kita nggak binasa dalam dosa kita. Kita yang percaya pada Kristus bisa peroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tawaran Musa bisa digenapi hanya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus saja yang bisa mati dan kematiannya menjadi kurban ganti seluruh umat manusia. Selamat malam. Kiranya menjadi berkat buat kita semua malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat malam teman-teman. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Boleh. Dari Niar, Kasuci, Agnes, Bu Rora, Eli, Septa. Boleh. Ayo. Halo. Niar, mau bertanya? Enggak, Kak. Enggak. Paling cuman ini sih kayak kaget sih waktu dengar Musa menawarkan diri itu. Tadi udah kepikiran, aduh apa menawarkan diri nggak masuk buku kehidupan ya? Masa dia mau menawarkan diri masuk neraka selamanya sih gitu. Padahal orang kan udah maunya diselamatkan gitu. Jadi kayak luar biasa banget ya Musa cintanya bagi orang Israel. Jadi ya itu aja sih Kak. Oh, oke. Makasih, Niar. Ada lagi teman-teman yang lain? Agnes, Elis, Bu, atau Kak Septa? Biasanya Kak Suci nih. Enggak dulu, Marin. Oke. Oke, karena sudah malam juga, kita tutup ya PS kita saat malam hari ini. Nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya, Nes. Oke, Karin. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang datang kepada kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kami Tuhan Yesus selalu ada konsekuensi ya Tuhan terhadap setiap dosa yang kami buat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan walaupun firman Tuhan malam hari ini begitu keras bagi jiwa kami ya Tuhan, bagi telinga kami, bagi hati kami ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Karena itu pada malam hari ini firman itu boleh datang kembali kepada kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami akan bolak-balik dengan dosa kami yang sama ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pada saat kami berserah total kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tunduk kepada otoritas-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk mengingat terus ya Tuhan, selalu konsekuensi ya Tuhan terhadap dosa yang kami buat ya Bapak. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami.
Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bung Semi dan Karini ya Tuhan yang sudah memimpin doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terus berikan semangat, terus berikan sukacita, berikan pengetahuan dan hikmat yang datangnya daripadamu ya Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami semua sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kembalikan kami ya Tuhan Yesus minggu depan dengan kerinduan dan roh yang terus bersemangat untuk belajar lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Juga tetap berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan juga terus gerakan hati teman-teman kami untuk tetap bergabung bersama-sama dengan kami Tuhan. Belajar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Agnes. Selamat malam semuanya.